Enggak. Ya memang nggak terkenal, dia bukan artis. Nah, terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua nggak demen sama lu, ya. Mak-mak yang belain dia sini, samperin gua kalau berani. Raja Bangsawan Satria Mulia Petodi. Emang ganteng? Pasaran sih kalau menurut gua. Oke. Ya, tapi kata mama ganteng gitu. Gantengan gua lah, hidung gua mancung asli. Iya, oh iya, benar. Enggak, itu si Aisar tuh kenapa dia? Kok kamu komentarin tuh kenapa? Lebay banget. Lebaynya apa? Ya, maksudnya gini, kita itu kan kalau misalnya sedekah, jangan gini maksud gini. Janganlah kebaikan atau sedekah itu dijadikan personal branding agar orang nonton lu gitu loh. Itu kan kayak hipokrit kan. Ya maksudnya ya apa adanya aja begitu. Terus di situ kamu hujat apa? Hujat apa? Aisyah, duit lu dari mana? Kok bisa-bisanya lu coba di apa namanya di cover. Coba gimana? Aisyah, lu jangan songong, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya daripada lu di sini. Satria Mulia Petodi. Seluruh Indonesia kenal gua, tapi orang nggak kenal lu. Buktinya artis papan atas kita aja Mbak Pista nggak kenal lu ya. Lu balik ke sono. Jangan cari penonton di sini karena di negara lu nggak laku. Jangan ala-ala sebar ini. Nanti duitnya lu ambil lagi di balik kamera kayak Doni Salmanan. Oh gitu? Iya katanya segitu. Kayaknya ini ya, Bapak ini tahu semua tentang kehidupan seorang public figure ya. Kan ada tuh yang kayak kemarin tuh ada kayak Doni Salmanan udah ngasih duit, kamera mati, minta lagi. Serius? Iya, kan sini kita yang bongkar. Oke. Gitu. Jangan-jangan kan kita nggak tahu kan? Gitu. Sama ada orang dari Malaysia, orang dari Indonesia, yang iri hati akan keluar. Jangan iri hati, dengar tu. Dikit-dikit iri. Jadi orang buat baik pun nampak aja kesenangannya. Marah pula aku. Dengan inti pada video yang Aisyah live tadi tu, satu je lah aku nak cakap kan. Kalau orang dah berbuat baik tu, tengok yang positif je lah. Berbuat baik pun benda dah positif. Kalau nak tunggu korang yang buat tu, yang always bagi talk negatif tu, tak buat. Kau pula tak puas hati. So aku macam, sebenarnya semuanya okey. Tak kisahlah, aku tak nak sebut nama-nama orang ya. Especially Aisyah dan juga orang-orang yang pernah lalui hidup Aisyah ataupun yang rapat dengan Aisyah. Sebenarnya aman aja. Tapi banyaknya yang daripada like fans-fansnya ke, atau mulut-mulut yang busuk ke, atau hati-hati yang haters ke, macam yang membuatkan semua huru-hara yang terjadi, faham tak? Benda normal, benda baik, benda positif. Sampai yang jadi mata-mata yang tak suka, mata-mata yang hati-hati yang busuk kayak gini, langsung terus semua huru-hara. So Aisyah, aku always support kau, since day one. Aku always jadi garda terdepan kamu. Ayo, kita lawan balik segala para haters. Kata para fans dari Puji itu sudah muak dijulitin sama netizen. Makanya Puji ngebalas balik julitan dari netizen. Hei Puji, yang julit itu kan netizen. Kenapa lu ngebalas sama orang lain? Aisyah dan DJ Panda kan nggak tahu apa-apa. Dulu lu nyentil DJ Panda, bilang minimal mandi, kagak ada duitnya. Sekarang ngomongnya agak berlebihan, agak arogan terhadap Aisyah. Lu kan bisa ngomong baik-baik. Kalau memang nggak suka dijodoh-jodohin sama Aisyah. Udah netizen, jangan jodoh-jodohin gua sama Aisyah. Biarkan Aisyah dan gua hidup tenang. Jangan disangkut pautkan kehidupan kami. Bilang aja seperti itu. Kenapa harus arogan itu omongannya? Kayak merasa paling hebat banget. Jangan mentang-mentang lu kaya. Nggak boleh kayak gitu. Ingat, bumi itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jangan pernah menyombongkan apa yang lu punya di dunia ini, Puji. Lu kudu sadar, kita itu manusia, hidup cuma sementara, nggak boleh sombong. Sombong itu ujung-ujungnya dapat murka dari Tuhan. Kau itu public figure, bisa dibilang artis ya, walaupun aku nggak tahu bakat kau apa, makanya kau jadi artis. Jadi kalau semisalnya ada perjodohan atau singkatan-singkatan nama dari netizen, itu hal-hal yang biasa, nggak usah pala kau masukin hati kau seolah-olah itu betul kali, seolah-olah itu bakalan terjadi. Belum tentu laki-laki itu mau sama kau. Buat teman-teman dan para haters dari Puji, gua minta tolong banget stop yang namanya ngebully, nyinyirin Puji, apalagi sampai menghina fisik dari Puji. Karena seperti yang kita tahu, Puji itu orangnya baik banget, orangnya tidak sombong, rajin menabung, bahkan sekarang dia sering membantu orang lain. Jadi buat kalian, stop yang namanya menghina atau nyinyirin si Puji ini. Karena menurut gua, Puji ini benar-benar gak tahu diri, sombong, kata-katanya suka menghina orang lain, suka menyinggung orang lain. Jadi budi aja deh, gak apa-apa. Yang awal-awal gua omongin, gua sebenarnya bohong. Gua pengen nyanjung dia tapi bohong. kau tunggu, aku akan mulakan balik dengan gaya aku. Aku akan jaga penampilan aku. Kau akan tunggu, kau akan lihat selepas ni keluar BT-BT aku, BT-BT yang macam mana. Kau tunggu je. Banyak pergaulan, dia sudah dikenal oleh semuanya, sehingga anak saya kadang-kadang posisinya itu serba susah juga, serba sulit juga. Kenapa? Untuk memilah-milah teman itu kan susah juga.
Saya sampaikan ada beberapa yang tidak saya senang, yang saya tidak tertarik dengan dia bergaul dengan seseorang itu. Saya sampaikan saya tidak tertarik dengan. Cobalah begini. Saya bilangin ke anak saya. Sudah sekali dua kali saya bilangin, ternyata ya dia sendiri pun juga nggak enak menyampaikan kepada temannya dan memilih teman. Akhirnya terpaksa berteman juga dengan orang itu. Ini yang memang agak susah ya. Bagaimana kita menyampaikan? Bagaimana dia ngusir seseorang, nggak mungkin. Tapi benarkah karena isu hubungannya dengan Fuji putus, berat badan Farel pun turun drastis, bahkan sempat tampil berewokan. Hal mana kerap diidentikan dengan orang yang sedang banyak pikiran. Kalau aku sih ya doanya buat kakak tercinta, semoga ya semua yang diimpikan tuh bisa terwujud, bisa amanah bagi semua orang, bermanfaat dan sehat selalu lah. Itu yang paling penting untuk kesehatan ya. Iya, sehat. Ada penjelasan. Karena aku pernah liburan lah sama Mas Farel. Memakannya sehari sekali sih. Iya bener. Aku sampai kelaparan waktu. Jadi olahraga dia kuat banget nggak Bran? Olahraga dia kuat. Dia itu olahraga bisa berapa kali sehari. Emang kan hobinya olahraga kan. Tapi nggak boleh dong makan sehari sekali. Aku nggak tahu dia sehari sekali atau pas sama aku doang ya waktu itu ya. Ya dia nggak ngemil sih. Orangnya tuh taat banget sama ini ya. Makanya harus diingetin sama kekasih ya kali ya. Kalau itu berarti yang sudah ada calonnya ya. Tuh kan. Ya kan. Oh iya. Pokoknya kan alhamdulillah udah dikasih sama Allah jadi DPR, tinggal pendamping hidupnya. Nah itu aku nggak tahu di siapa, tinggal kita doain aja. Tapi kan udah usia 29 tahun, pasti keinginan emang Mama Vena emang terbesar jodoh ya Mama Vena ya? Oh bukan keinginan aku sih, aku sih pengennya anakku kan kalau ada pendamping pasti lebih lebih bahagia ya. Tapi yang benar-benar yang dari Allah itu, makanya aku selalu bilang Kak kamu doa juga dong untuk jodoh. Iya gampang nih, aku pasti nanti akan doa untuk jodoh. Tapi aku tahu banget dia kan Atala sekarang udah ada nih pacarnya, nah tinggal Mas Farel aja. Farel sendiri orangnya selektif gak sih Mam? Mungkin maksudnya untuk dia bukan selektif ya, mungkin orangnya kan kalau jatuh cinta bener. Tapi kalau untuk menjadikan dia jatuh cinta tuh memang orangnya agak nggak terlalu gampang gitu. Jadi ya aku juga nggak tahu ya sekarang kualifikasinya dia dengan umur yang sekian apa, kan aku nggak tahu karena kan udah dewasa ya, udah 29 tahun kan aku nggak bisa ngerecokin ayo gimana nih mas gitu, nggak bisa. Tapi kan kemarin sempat dekat sama Fuji juga, apa masih dekat atau memang? Nah itu mesti tanya sama orangnya ya, jangan tanya sama aku. Tapi yang jelas kalau Mas Farel kan memang banyak banget teman-temannya ya gitu, mau yang laki-laki mau yang perempuan, tapi siapapun lah intinya yang dekat sama Mas Farel yang bisa bikin Mas Farel happy pasti aku dukung, pasti aku support. Mbak, tapi sebagai ibu ngasih wejangan gak sih ke Mas Farel kalau nyari perempuan itu seperti ini, nyari itu seperti ini, misalkan seperti itu, jadi pacar tuh seperti ini? Enggak lah, udah gede kan udah tahu ya apa yang jadi requirement-nya dia. Cuma aku selalu bilang kamu nanti kan jadi imam nih Mas Farel sama Atala juga. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen Aisar ya. Di sini ada video ya. Bahwasanya Aisar minta maaf ya usai ditolak Fuji, katanya gitu guys. Dalam sebuah live, Aisar menyampaikan maaf kepada Fuji dan keluarga. Usai Fuji dengan kesal dan kasar menolak Aisar di sebuah live yang disaksikan oleh para fansnya ya. Waduh, gimana menurut kalian? Nah, ini kira-kira permintaan maaf berbalik ya. Permintaan maafnya seperti apa? Yuk langsung kita simak guys. Ini maaf lagi sariawan, jadi agak-agak susah ngomongnya ya. Kepada Fuji dan juga seluruh keluarga Fuji, saya minta maaf. Jadi lagi gak akan pernah dan gak akan terjadi. Iya sih. Jadi itu pokoknya gak akan pernah terjadi. Demi Allah gue gak ngerti. Kalau selama ini di antara perkenalan kita yang sementara, misalnya kalau saya ada salah bicara, ada salah tindakan saya, meskipun abang saya ataupun keluarga saya di sini saya minta maaf. Dan saya berharap selepas ini tidak ada lagi benda-benda yang tidak baik berlaku, benda perkara-perkara yang negatif berlaku. Dan saya berharap semoga
kita walaupun kita sudah tiada apa-apa lagi, saya cuma mau bilang I'm sorry kalau saya ada salah dan silap. Mungkin ada di antara kita yang udah muak sesama, udah gak mau sama ini, yang sudah risih dan sebagainya. I'm sorry. Selepas daripada ini, saya akan tidak lagi bercakap ataupun saya akan tidak lagi like perkara-perkara yang membuatkan ini menjadi situasi yang sangat-sangat negatif. Dan saya mendoakan kepada seluruh keluarga kamu berjaya dunia dan akhirat. Dan saya mengambil kesempatan di sini juga ingin mendoakan abang-abang kamu yang sudah pergi. Kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh guys ya. Nampak kali cinta kau di Jangan dengarkan sindiran si kecil ya Aisyah Maulid. Berarti kemarin kau ya kan rela-relain ya kan konten bareng ya kan, pakai hijab, bela-belain nawar-nawar baju. Ternyata ada maksud dan tujuan ya. Ya, pengen ngambil hatinya si Aisyah. Iya. Kelihatan kau yang demen. Aisyahnya cuma nganggap lu temen. Dari konten lu sama Aisyah aja udah kelihatan siapa yang sok baik, sok manis, sok cute, sok sekarang malah nyindir-nyindir Aisyah. Ngelayat lah, dikonteni lah. Sayangnya Aisyah nggak segampang itu suka sama cewek ya. Walaupun dibayarin, dibeliin ya kan baju mahal, celana mahal sekalian, nggak segampang itu. Beda sama tiang kau yang sekarang. Tiang kau yang sekarang itu kan bukan karena tulus ya sama kau, karena nyaman dengan duit kau, nyaman dengan pemberian kau, dan nambah terkenal karena kau. Dan kau juga harus sadar, sebetulnya kau nggak pala terkenal ya kan, hanya karena satu peristiwa ya kan, orang simpati, orang sedih. Dan sekarang pun netizen itu masih ada yang ngefans sama kau, seneng sama kau. Itu bukan karena kaunya, bukan, karena orang sayang sama anak kau. Jadi stop lah, jangan nyindir-nyindir masalah perkontenan. Konten dia itu pamer kebaikan. Beda dengan konten kau, story kau penuh dengan kemesraan, kiss-kiss. Kemarin sedihnya minta ampun, galaunya minta ampun. Sempat bilang gak bakalan nikah seumur hidup, gak mau nikah lagi. Selang beberapa bulan, koci. Nampak kali cinta ditolak, ya kan? Hati kau pun jadi kotor. Maksudnya ke siapa sih? Emang Pucuk punya anak ya? Nah itu dong Maghrib. Gua salut. Mending lu jualan daripada goyang-goyang gak jelas sama pansos sana sini. Tapi ada tapinya. Bukan Isra kalau tidak melihat celah. Ini yang punya Ipen, aduh. Masa Maghrib disandingin sama cewek yang lebih cakep dari dia. Dan buat kameramen, lu minimal pakai efek kameramen. Salahin dong si kameramen Maghrib. Terus satu lagi, itu yang make up, masa rambutnya begini? Diam lo Maghrib, diam lo. Waduh, itu dia guys, terkait infonya ya tentang Aisyah. Tadi yang awal ada permintaan maaf ya kepada Fuji ya, terkait videonya yang bilang no Sarji gitu ya. Entah apakah yang dimaksud dari Sarji itu adalah Aisyah ya, atau mungkin Satria gitu. Harusnya si Fuji klarifikasi juga, jangan memblunder. Kalau kayak gini kan jadi memblunder ya. Cuma kan beberapa orang beranggapan ya itu Aisyah gitu guys ya. Dari face-nya Aisyah, dan Aisyah pun sekarang sudah minta maaf gitu ya. Nah, kalian tim mana nih antara Aisyah atau Fuji? Nah, ya bisa tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih mau menjodohkan lagi, atau dengan ada kejadian seperti ini ya sudah stop gitu ya? Yang adanya Fuji dan Aisyah sudah nggak ada lagi gitu hubungan gitu guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.